itulah manusia. Kalau sudah diperbudak oleh hawa nafsunya, dia akan kehilangan kemanusiaannya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, para undangan Allah yang berbahagia. Puja-puji dan syukur kembali kita lantunkan keharibaan Allah Rabbul Jalil. Sebab dengan rahmat, kudrat dan iradatnya kita masih diberi nikmat hidup. Dengan nikmat itu diharapkan kita semakin istiqomah berjalan di jalan Allah. Selawat beriring salam kita pintakan kepada Allah agar tetap dicucurkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita insya Allah. Saya diminta untuk menyampaikan santapan rohani atau tausiah dalam beberapa malam ini dengan judul Hakikat Puasa. Kalau kita berbicara tentang puasa, hakikat puasa dari segi tafsir, saya rasa sudah selesai oleh Ustadz Mustafa Umar. Kalau berbicara puasa dari segi hadis, itu sudah tuntas oleh Ustadz Abdus Somad. Berbicara tentang puasa dari segi fikih, itu sudah diselesaikan oleh Ustadz Dr. Mawardi. Akhirnya saya bingung, apalagi yang mau saya sampaikan. Karena saya dosen filsafat, maka saya pikir baguslah saya berbicara tentang hakikat puasa dari sudut pandang filsafat Islam. Dalam filsafat Islam, puasa itu paling tidak memiliki 3 manfaat yang luar biasa. Yang pertama, puasa itu adalah liberalisasi. Yang kedua, puasa itu humanisasi. Yang ketiga, puasa itu ekualisasi. Dan yang keempat, puasa itu adalah transendensi. Bapak-bapak dan ibu-ibu tidak perlu mencatat karena tidak keluar waktu ujian semester besok. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, puasa itu adalah liberalisasi. Artinya membebaskan manusia, memerdekakan manusia. Ada seorang orientalis barat. Orientalis itu orang barat yang sangat suka mempelajari hal-hal ketimuran, khususnya Islam.
Orientalis itu paling tidak ada 3 kelompok. Ada orang barat belajar tentang Islam sungguh-sungguh, akhirnya masuk Islam. Seperti Roger Giroudi, ahli filsafat barat di Perancis, orang Yahudi, kemudian tidak percaya dengan Tuhan, jadi ateis, menjadi presiden komunis di Perancis. Mempelajari Islam, dipelajari betul-betul, masuk Islam. Menjadi pembela Islam yang luar biasa di Perancis. Ada lagi orientalis itu yang belajar Islam, diakuinya kebenaran Islam, tapi dia tidak masuk Islam. Seperti Profesor Abu Lata, dosen tafsir di Chicago. Dosen tafsir tapi beragama Kristen. Hampir hafal dia Quran. Tafsir-tafsir besar itu dikuasainya. Ditanya mahasiswanya dengan dia, "Bapak kan ahli tafsir, betul? Menurut Bapak Quran itu betul atau tidak?" "Betul." "Tapi kenapa profesor tidak masuk Islam?" "Bagi saya, Islam itu ilmu, bukan iman." Ada lagi bekas guru besar di IAIN Jakarta, orang Belanda, Profesor Karl Stenbrink, pakar tasawuf. Disertasinya di Leiden berbicara tentang tarekat Naqsabandiyah. Hebat ilmunya tentang tarekat. Diminta ngajar ke Indonesia, jadi dosen. Sampai di Indonesia masuk Islam, karena ditengoknya Islam itu bagus. Tapi lucunya, hari Jumat nampak orang dia duduk di saf pertama di masjid. Tapi hari Minggu nampak orang pula dia duduk di saf pertama di gereja. Orang bertanya, "Kok begitu, Prof?" Katanya, "Bagi saya agama ini macam buah-buahan. Saya makan durian enak, saya suka durian. Besok dikasih orang saya cempedak, saya makan cempedak, rupanya enak pula. Apakah gara-gara cempedak enak durian saya tinggalkan? Tentu tidak. Hari ini makan durian, besok makan cempedak. Saya Kristen, saya pelajari Kristen bagus. Ketika saya pelajari Islam, ternyata juga bagus. Oleh karena itu, Jumat saya Islam, Minggu saya Kristen." Ya begitulah orang Barat itu. Diakuinya, tapi tidak bisa diimaninya. Yang bahaya itu orientalis yang belajar tentang Islam dalam-dalam. Seperti Nicholson. Dipelajarinya tasawuf itu selama 30 tahun. Banyak yang lain macam itu. Tapi ada orientalis yang ketiga ini dipelajarinya Islam, sengaja dicari-carinya kelemahan-kelemahan Islam. Orientalis yang model ketiga ini yang banyak. Maka salah seorang orientalis itu menyatakan Islam itu agama penjajahan. Dan puasa itu satu bentuk perbudakan dalam ajaran Islam. Kenapa demikian? Manusia secara fitrahnya perlu makan. Puasa melarang makan. Manusia perlu minum, puasa melarang minum. Manusia perlu berhubungan suami istri bagi yang sudah menikah. Puasa melarangnya di siang hari. Itu fitrah manusia. Puasa melarangnya. Apakah ini bukan satu bukti bahwa Islam itu adalah agama perbudakan dan puasa itu bentuk penjajahan atas nama agama? Dipikir-pikir secara logika betul juga itu. Bapak-bapak suka makan, dilarang makan. Ibu-ibu suka minum, dilarang minum. Ada apa ini? Apa betul kalau Islam itu agama perbudakan, agama penjajahan? Profesor Dr. Hamka menjawabnya. Kata Hamka, Islam itu bukan agama penjajahan. Puasa itu bukan perbudakan.
Tapi puasa sesungguhnya adalah alat untuk memerdekakan manusia dari penjajahan, membebaskan manusia dari perbudakan. Kenapa demikian? Sebab mayoritas manusia ini sedang dijajah. Mayoritas manusia ini sedang diperbudak. Siapa yang memperbudaknya? Hawa nafsu. Siapa yang menjajahnya? Hawa nafsu. Ini bukan sabotase kan? Puasa, asyam, lughatan, al-imsak. Puasa itu dari segi bahasa adalah menahan. Menahan diri dari tidak melakukan semua yang membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Orang yang betul-betul puasa, dia akan mampu mengontrol hawa nafsunya. Dia menjadi raja, hawa nafsu menjadi rakyat. Dia menjadi jenderal, hawa nafsu menjadi kopral. Dia yang mengendalikan hawa nafsu, bukan dikendalikan hawa nafsu. Maka itu kata Profesor Hamka, puasa itu bukan perbudakan, tapi membebaskan manusia dari perbudakan. Kita kan bisa melihat itu, memang kita ini diperbudak oleh hawa nafsu. Buktinya apa? Kita tidak bisa balancing, tidak bisa menseimbangkan kebutuhan batiniah dengan kebutuhan badaniah. Kita tidak bisa menseimbangkan kebutuhan zahir dan batin. Tidak bisa. Saya bulan puasa pertama pergi dengan istri ke supermarket yang baru buka, Transmart. Padahal saya tinggal di Panam. Sengaja saya belanja ke situ. Sebab saya tahu itulah satu-satunya supermarket yang punya orang Islam. Yang punya Khairul Tanjung. Saya pikir-pikir, daripada belanja kepada orang bukan Islam, ya baguslah belanja ke orang Islam. Minimal dia bayar zakat juga. Saya pergi, ramai. Ramai luar biasa. Istri saya masuk ke dalam, saya tunggu di luar. Sebab mengikuti perempuan belanja itu cari penyakit. Kita laki-laki kalau belanja, simple. Beli gula, pergi ke tempat gula, ambil, selesai. Beli kopi, pergi ke tempat kopi, selesai. Kalau perempuan beli gula, ada 5 jenis gula, itu dilihat satu persatu itu. Beda harga Rp500 itu dimusyawaratkan di sidang Dewan Keamanan PBB itu. Begitu perempuan. Luar biasa perempuan itu. Saya tunggu di luar gitu. Hampir 1 jam lebih gitu. Saya dekat kasir berdiri. Datang orang bawa keranjang. Dia hitung di kasir. 300.000 bayar. Lewat lagi lebih besar keranjangnya. 700.000 bayar. Lewat lagi keranjang, 500.000 bayar. Tidak ada perhitungan. Sebab yang dalam keranjang itu kebutuhan badan kita. Begitu lewat keranjang di masjid Al-Falah Darul Muttaqin, mengeluarkan 300.000, tunggu dulu lah. Kalau ada 2.000 dulu. 5.000, 10.000 biasalah. Ada juga satu-satu yang mengeluarkan 100.000. Itu pun kena salah cabut. Padahal yang kita keluarkan di keranjang masjid itu kebutuhan batin. Tidak seimbang. Kenapa? Sebab kita manusia sedang dijajah oleh hawa nafsu. Kalau kita berpuasa sudah berhasil, sudah mampu mengendalikan hawa nafsu, kita naik ke peringkat yang kedua, yang disebut dengan humanisasi, memanusiakan manusia. Sebab manusia yang sesungguhnya adalah manusia yang mampu mengontrol hawa nafsunya.
Kalau manusia yang dikontrol oleh hawa nafsunya, dia manusia yang sudah kehilangan kemanusiaannya. Istilah orang Minang, manusia yang seperti ini, barajo di hati, basutan di matu, babana di ampu kaki. Wah, itu berat. Berat itu. Kalau manusia sudah diperbudak oleh hawa nafsunya, dia akan kehilangan kemanusiaannya. Manusia seperti ini bisa lebih binatang dari binatang, bisa lebih iblis daripada iblis. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha ilal akhir. Ujungnya apa? Ulaika kal an'am bal hum adall. Kami heret, kami campakkan ke dalam neraka jahanam mayoritas dari jin dan manusia. Penyebabnya apa? Mereka punya hati, tidak mampu merenung. Mereka punya mata, tidak mampu melihat. Mereka punya telinga, tidak mampu mendengar kebaikan. Orang seperti ini seperti binatang, bahkan lebih sadis daripada binatang. Saya dikasih orang ayam kate sepasang. Kalau di Malaysia namanya ayam serama. Dikasih. Yang kakinya berbulu itu. Oh, sayang saya dengan ayam itu. Seminggu dipelihara, hilang jantannya. Saya cari-cari keliling rumah, ketemu. Tapi kepalanya hilang. Saya tanya dengan orang yang ahli di bidang perayaman. Kenapa kepalanya hilang? Itu dimakan musang, Ustaz. Musang memakan ayam paling banyak 1 ekor. Itu pun dipilihnya yang mau dimakannya. Tapi kalau manusia mencuri ayam, itu tidak cukup 1 ekor, 1 kandang itu. Itu bahayanya manusia daripada binatang. Iblis yang paling hebat durhakanya kepada Allah, itu tetap mengakui kalau Allah Tuhannya. Ketika dia disuruh sujud kepada Adam, apa katanya? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Ana khairum minhu. Bagaimana aku mau sujud kepada Adam? Kau ciptakan dia dari tanah, kau ciptakan aku dari api. Aku lebih baik daripadanya. Aku tidak akan sujud kepada Adam, tapi aku tetap mengakui engkau penciptaku. Fir'aun manusia biasa. Fir'aun manusia biasa. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun menyuruhnya sujud dan beribadah kepada Allah, apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Bagaimana aku mau sujud kepada Allah? Akulah Tuhan yang maha tinggi. Iblis tidak berani melecehkan Tuhan, sementara Fir'aun dikudetanya Allah. Begitulah manusia. Kalau sudah diperbudak oleh hawa nafsunya, dia akan kehilangan kemanusiaannya. Insya Allah yang 2 lagi akan kita bicarakan pada masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.